Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan nanopartikel yang mengandung kondisi medium ataupun sekretor. Pertama-tama sebelum kita bekerja, kita semprotkan dulu alkoholnya ke tangan kita untuk supaya kesterilan dari pekerjaannya juga bisa menjaga kebersihan ya, juga tidak terkontaminasi. Baiklah, saya akan jelaskan di sini polimer yang digunakan dalam pembuatan nanopartikel atau mikropartikel. Dalam hal ini baik mikropartikel atau nanopartikel menggunakan polimer tidak dimodifikasi, dan polimer yang dimodifikasi pertama yaitu dengan memecah gugus gulanya, dengan modifikasi kedua yaitu dengan pembuatan tiomer. Untuk pembuatan tiomernya maka digunakan reaksi oksidasi dan reduksi aminasi ya. Untuk modifikasi kedua terutama saya gunakan reaksi reduksi aminasi, yaitu dengan mengkonjugasikan gugus aldehid dari polimer yang telah teroksidasi dengan gugus amin dari histiamin sebagai ligan untuk memberikan gugus diol. Mengapa di dalam hal ini kita perlukan gugus diol? Karena gugus diol ini bisa membentuk ikatan disulfida sehingga bisa memberikan karakteristik kekuatan integritas dari mikropartikel dan juga nanopartikel yang terbentuk. Yang hal ini juga akan memberikan topologi-topologi yang berbeda dalam permukaannya, baik dalam mikropartikel ataupun nanopartikel, sehingga nanti bisa dihasilkan karakteristik dari mikropartikel atau nanopartikel tertentu yang bisa memberikan perbedaan dalam pelepasan, kekuatan, dan juga interaksinya dengan sel-sel sekitar ataupun untuk pertumbuhannya. Baik, kita mulai pekerjaan untuk pembuatan nanopartikel. Kita gunakan di sini Erlenmeyer, ya. Kita punya di sini adalah beker gelas, tapi karena terlalu besar, kita ganti dengan Erlenmeyer. Ya, kita sekarang gunakan polimernya yaitu kitosan. Kitosannya kira-kira kita gunakan di sini adalah 50 ml atau secukupnya. Kita aduk dengan kecepatan tertentu, kira-kira 300 rpm ataupun 350 boleh. Ini kondisi medium yang kita punya yang mengandung sekretor ya, dari water gel stem cell. Kita ambil beberapa mili. Lalu kita ambil kira-kira 1 mili. Boleh kita tambahkan lebih dari 1 mili, tapi dalam percobaan ini kita ambil 1 mili. Kita campurkan.
Beker gelas yang kita gunakan tadi, yang kita ambil, boleh kita gunakan untuk pembuangan dari gips. Lalu kita tambahkan sekarang tripolifosfat. %. Kita ambil tips baru. Kita teteskan. Tekan perlahan-lahan sambil terbentuk translusen. Kita tambahkan lagi. Kita terus tambahkan dari tripolifosfatnya ataupun persenternya sampai terbentuk kekeruhan, di mana tidak terbentuk endapan. Lebih tepatnya di sini adalah terbentuk translusen, ya. Itu untuk menandakan terbentuknya nanopartikel. Bisa kita coba lagi, kita tambahkan lagi tripolifosfatnya. Bertetes sebaiknya, atau bisa digunakan pipet biasa ya untuk mengendalikan tetesannya agar lebih teratur lagi. Kalau menggunakan tips seperti ini susah mendapatkan tetesan yang teratur. Baik, kira-kira seperti itu pembuatannya, di mana kita bisa menggantikan ketosan dengan glukomana. Ya, kita bisa gunakan ketosan dengan glukomana, ataupun kita menggunakan tripolifosfat dengan fukoidan, karena fukoidan di sini bermuatan negatif seperti halnya tripolifosfat. Ataupun bisa kita campurkan inulin ke dalam ketosan ataupun ke dalam glukomana. Juga bisa kita campurkan amilopektin ya ke dalam ketosan ataupun ke dalam glukomana untuk memodifikasi pelepasan sekretom yang terbentuk, ataupun untuk memodifikasi kekuatan integritas dari nanopartikel yang terbentuk. Baik, ketosan tanpa modifikasi ataupun ketosan dengan modifikasi pertama, modifikasi kedua harus kita coba untuk pembuatan nanopartikelnya sebagai nanomaterial.
sehingga nanti didapatkan hasil nanoenkapsulasi dari sekretom ataupun di sini dalam hal ini menggunakan kondisi medium dengan lebih optimal lagi. Diharapkan nanti bisa ditemukan sebuah komposisi tertentu dari polimer-polimer seperti alam yang menghasilkan integritas, karakteristik pelepasan tertentu dan karakteristik nanopartikel tertentu yang cocok untuk sebuah pengobatan tertentu ataupun targeting tertentu. Dan menggunakan nanomaterial ini diharapkan bisa dimodifikasi lebih lanjut untuk targeting ataupun untuk pengubahan ukuran partikelnya ataupun jumlah potensialnya untuk keperluan dalam terapi tertentu. Sehingga dalam hal ini dia dengan menggunakan polimer bahan alam dimungkinkan berbagai kombinasi ataupun variasi untuk keperluan nanoenkapsulasi, di mana akan didapatkan hasil yang lebih optimal lagi ya, dan juga untuk keperluan selanjutnya yaitu untuk targeting kalau memang itu diperlukan. Juga dalam hal ini untuk melihat toksisitasnya juga baik interaksinya dengan sel dalam tubuh ataupun stem sel di dalam ataupun keberlangsungan stabilitas dari sekretom di dalam enkapsulasi. Maka dengan penggunaan polimer tersebut meningkatkan daya guna dari polimer tersebut yang selama ini hanya digunakan untuk kalangan terbatas, untuk penggunaan farmasi terbatas, belum teroptimalkan, padahal kita mempunyai sumber alam yang sangat kaya raya. Dengan demikian, dengan dioptimalkannya sumber alam tersebut, maka derajat kesehatan masyarakat Indonesia pun akan lebih baik dan perekonomian masyarakat pun akan lebih baik karena pemanfaatan sumber daya alam ini akan melibatkan industri sekitar, di mana akan merekrut tenaga kerja baru dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi untuk lebih mensejahterakan Indonesia, untuk lebih kemajuan bangsa Indonesia juga di tingkat internasional dalam hal produk stem cell dan juga sekretom nanoenkapsulasi. Dengan demikian maka diharapkan akan memicu pertumbuhan penelitian tentang stem cell ataupun sekretom, dan juga akan memicu lembaga-lembaga penelitian di bidang stem cell, sehingga di sini juga dengan demikian akan mendukung kemajuan teknologi stem cell dalam hal ini berbasis teknologi bahan alam menggunakan polimer biodiversity Indonesia. Dengan demikian secara keseluruhan akan mencerminkan sumbangsi bangsa Indonesia terhadap kemajuan teknologi dan juga terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini stem cell untuk kesehatan. Terima kasih banyak.